Hai, apa kabar sahabat penggerak Jatim? Semoga semuanya selalu semangat dan tentunya selalu sehat. Senang sekali kali ini kita bisa berjumpa dalam Si Pendekar Siniar Pendidikan Kebudayaan Atraktif dan Relevan yang dipersembahkan oleh BBGP, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, dengan tema membentuk mengelola komunitas belajar di sekolah dasar. Dan senang sekali saya Pinky Daria yang selalu setia tentunya menemani sahabat semua berbagi tentang apa saja tantangan dan perkembangan dari dunia pendidikan di sekitar kita. Sahabat penggerak Jatim pasti sudah pernah mendengar istilah dari komunitas belajar atau yang biasa disingkat dengan KOMBEL dalam satuan pendidikan. Nah, komunitas belajar ini adalah sekelompok tenaga kependidikan dan pendidik yang punya passion, punya semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Tapi sudah tahu belum bagaimana caranya untuk membentuk KOMBEL dari nol dan juga lengkap tentunya dengan segala dinamikanya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyapa para bintang tamu kita. Ada dua orang bintang tamu yang menjadi narasumber kita yang akan membagikan pengalaman mereka tentang bagaimanakah membangun komunitas belajar ini dan menjadikan komunitas belajar bermanfaat dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau-beliau ini ya. Yang pertama adalah Ibu Lis Lestari SPD MSI selaku Kepala Sekolah SDN Lidah Kulon 1 nomor 464 Surabaya. Bu Lis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah, harus selalu sehat, harus semangat. Selalu sehat dan juga semangat. Nah, Bu Lis ini kalau dalam dunia pendidikan sudah jadi guru selama berapa tahun Ibu? Insya Allah 23 tahun. Masya Allah 23 tahun Ibu. Dan menjadi kepala sekolah di SDN Lidah Kulon 1 nomor 464 Surabaya sudah berapa lama? 1 tahun lebih 1 bulan. 1 tahun lebih 1 bulan. Desember 2021. Dan sudah membentuk komunitas belajar di sekolahnya. Siap. Keren. Nanti kita berbagi cerita Ibu ya. Siap. Baik, berikutnya saya akan menyapa beliau ini adalah guru SDN Punten 1 Kota Batu. Namanya adalah Ibu Koriatul Aziza MPD. Biasa disapa Ibu Kori. Bu Kori, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu ya? Semangat. Aduh, semangatnya itu loh selalu menularkan kepada yang lainnya. Nah, kalau Bu Kori sendiri dalam dunia pendidikan sudah jadi guru sudah berapa tahun Ibu? 16 tahun. 16 Mbak tahun. Pinky, iya, 16 tahun. Wow, itu bukan jumlah yang singkat loh, bukan waktu yang singkat. Dan selama 16 tahun ini sudah jadi guru di SDN Punten 1 Kota Batu sudah berapa lama Ibu? 4 tahun berjalan. 4 tahun berjalan. Iya. Nah, ini ada yang keren nih ya. Jadi Bu Kori ini meskipun sudah 4 tahun atau baru 4 tahun di sana, ternyata sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang dilaksanakan, termasuk salah satunya adalah dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Iya, Waduh, ini keren sekali. Nanti kita akan berbagi cerita sama Bu Siap. Kori. Tapi sekarang saya akan menuju ke Bu Lis dulu. Boleh ya Bu ya? Silakan. Bu Lis kayaknya udah gak sama dikasih pertanyaan ini, sahabat. Oke, Bu Lis, kalau kita melihat kan memang saat ini Bu Lis sudah menjadi kepala sekolah begitu Ibu ya. Dan tentunya di sekolah Ibu sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka tahun 2022-2023 untuk kelas 1 dan juga kelas 4, betul ya Ibu ya? Betul, Mbak. Nah, bisakah diceritakan bagaimana pengalamannya dalam melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah yang Ibu pimpin saat ini? Iya, sedikit cerita kita berbagi. IKM, implementasi kurikulum merdeka di SDN Lidah Kulon 1 tidak lepas dari peran guru dan juga orang tua wali murid. Orang tua di SDN Lidah Kulon 1 luar biasa. Daya dukungnya luar biasa, kemudian bimbingan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dari pengawas dan juga komunitas SS, komunitas Dulur Selawase, komunitas HMC 26, juga K3S
Kota Surabaya itu benar-benar memberi satu peran tersendiri untuk pelaksanaan IKM di SDN Lidah Kulon 1 hingga berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu Mbak Pinky. Wow, luar biasa Ibu ya. Berarti Iya. dengan kata lain memang sepak terjang yang sudah dilakukan di SDN Lidah Kulon 1 Iya, sudah betul. cukup banyak. Nah, sebelum pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, tentunya para guru ini kan harus dibekali dengan ilmu, dengan strategi supaya goalsnya nih, tujuan utama dari adanya kurikulum merdeka ini bisa terwujud. Nah, untuk itu apa nih Bu yang sudah dilakukan selama ini agar para guru ini bisa punya ilmu, punya strategi terkait kurikulum merdeka sehingga bisa membimbing siswanya agar bisa melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan baik? Iya. Masuk tahun 2022-2023 pada tahun ajaran tersebut kan kita wajib untuk melaksanakan IKM. Iya. Nah, sebelum itu terus terang kita dalam komunitas guru penggerak Kota Surabaya Angkatan 2 itu memiliki pergerakan tersendiri. Jadi kita terbagi di 8 titik untuk melakukan sosialisasi IKM. Di bawah rangkulan para senior dalam komunitas SS dan HMC 26, juga K3S Kota Surabaya, kita bergerak di 8 titik. Hal itu dipertegas lagi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya saat melakukan sosialisasi secara daring. Sedangkan yang di 8 titik tadi saya turun langsung, kita 8 tim ini secara luring kita masuk ke sekolah-sekolah yang ditunjuk di 8 wilayah di Kota Surabaya tersebut. Itu salah satunya. Selain itu juga teman-teman mengakses dari PMM, Platform Merdeka Mengajar, yang sangat-sangat luar biasa memberikan fasilitas bagi kami dan juga para guru untuk lebih memahami bagaimana IKM yang sebenarnya apabila diterapkan di sekolah dasar. Begitu Mbak Pinky kira-kira. Nah, berarti dengan kata lain untuk penerapan di IKM di sekolah dasar di tempat yang Ibu pimpin saat ini sudah menerapkan cukup banyak hal. Bagaimana dengan komunitas belajar Ibu? Nah, komunitas belajar di sekolah saya ada komunitas belajar sendiri yang sebelumnya memang belum terdaftar Mbak. Jadi sebelumnya masih kita bergerak di KKG. Oh, jadi sebelum Ibu masuk pun ternyata di sekolah sudah ada komunitas belajar. Sudah ada. Kemudian kita lebih tekankan lagi dengan merangkul ya komunitas-komunitas lain yang saya sampaikan tadi, ada K3S, kemudian ada KKG Kota, ada KKG Kecamatan. Selain itu ada komunitas kami lagi di AMC 26, komunitas guru penggerak Kota Surabaya yang juga luar biasa ini memberikan sekali, ya. andil bagi pelaksanaan IKM di Kota Surabaya, begitu. Dan akhirnya sekarang sudah terdaftar Ibu? Alhamdulillah sudah. Terdaftar di PMM, betul begitu, Platform Betul. Merdeka Mengajar. Sudah sejak kapan Ibu terdaftarnya? Terdaftarnya kurang lebihnya di periode saat kita mau melakukan IKM, pelaksanaan IKM itu sekitar di bulan April Mei itu kalau tidak salah di situ Bu. Jadi gini Mbak, nantinya dari proses pendaftaran ini hanya ini mempertegas dari teman-teman untuk memberikan ruang berbagi, memberikan ruang untuk belajar berkolaborasi dengan beberapa orang, beberapa institusi, beberapa komunitas lain lebih luas lagi begitu. Nah, berarti dengan kata lain dengan mendaftarkan ini punya tujuan supaya bisa lebih banyak terintegrasi dengan komunitas-komunitas yang lainnya, seperti Betul demikian Ibu. sekali, Dan Mbak Pinky. untuk mendaftarkannya, mungkin banyak juga di antara yang menyaksikan saat ini, para sahabat tentunya, pada saat menyaksikan punya komunitas belajar tapi belum terdaftar Bu di PMM. Nah, itu cara mendaftarkannya seperti apa? Bagaimana? Iya, syarat utamanya yang pertama pasti harus memiliki akun belajar ID. Oke, akun belajar ID itu nomor syaratnya. satu. Iya. Baik. Dari situ, dari akun belajar ID, kita membuat satu komitmen bersama di dalam komunitas itu untuk menunjuk siapakah yang harus berperan sebagai ketua, istilahnya di pengurusnya, ada koordinator, kemudian ada penggeraknya juga. Nah, di situ nanti teman-teman harus menyelesaikan PMM. Jadi pelatihan mandiri yang ada di PMM itu harus diselesaikan sampai dengan unggah aksi nyata. Unggah aksi nyata. Iya betul. Apabila sudah akses di PMM tetapi belum sampai pada tahap unggah aksi nyata, tentunya belum bisa untuk membuat komunitas belajar yang terdaftar di PMM begitu. Dan itu membutuhkan waktu, prosesnya berapa lama untuk kemudian bisa mendaftarkan diri di Platform Merdeka Mengajar ini?
cepat kok Mbak, nanti kita akan dihubungi melalui akun Belajar ID kita saat teman-teman pengurus ini sudah menyelesaikan sampai dengan unggah aksi nyata itu. Setelah itu baru kita bisa menyimak bagaimana webinar-webinar yang ada di PMM itu. Jadi kita juga bisa menyaksikan bagaimana aktivitas dari komunitas belajar yang lain, ada webinar juga, termasuk bikin webinar sendiri juga Bu? Betul sekali. Oh, begitu. Jadi kita lebih leluasa untuk menyimak, ada ribuan komunitas belajar yang ada di PMM, kemudian mengadakan webinar, kita sesuaikan jadwalnya. Bersama-sama dengan komunitas kita menyimak webinar yang ada, kemudian ada juga kesempatan bagi kita untuk membuat webinar sendiri, itu yang luar biasa. Baik, sudah membentuk komunitas belajar, sudah terjadi. Membentuk yang lebih solid untuk implementasi kurikulum Merdeka sudah dilakukan. Mendaftarkan di platform Merdeka Mengajar sudah dilaksanakan. Coba kalau kita tarik mundur sedikit Ibu, sebetulnya apa yang membuat Bu Lis menganggap ini memang penting dibentuk komunitas belajar di sekolah Ibu? Iya. Basic saya dari guru penggerak Angkatan 2 Kota Surabaya yang mengharuskan kita untuk selalu termotivasi berbagi praktek baik. Pada saat pertama kali memasuki di sekolah baru ini, karena saya pindahan dengan tugas baru, tentunya pemetaan data harus kita lakukan, bagaimana aset-aset yang ada di sekolah tersebut, terutama di SDN Lidah Kulon 1, dari situlah aset yang ada, kenapa tidak diberdayakan? Ya, keengganan para guru itu pada awalnya adalah enggan untuk bergerak dari zona nyaman. Ya, jadi di situ ada sesuatu yang baru, kurikulum Merdeka, mereka enggan untuk bergerak lebih awal. Ya, jadi artinya begini, Mbak, kurikulum atau perubahan tidak menunggu kita siap. Tetapi kita harus siap untuk menghadapi perubahan itu apabila tidak ingin tertinggal. Itu saja. Luar biasa, terima kasih Bu, ini sangat memotivasi tentunya bagi para sahabat yang saat ini sedang menyaksikan. Dan kita sudah mengetahui ya seperti apa sih caranya untuk membentuk atau membina komunitas belajar yang efektif untuk implementasi dari kurikulum Merdeka. Dan kita juga sudah mengetahui bagaimana sih caranya untuk bisa mendaftarkan di PMM. Juga kita sudah mengetahui beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bu Lis pada saat pelaksanaan dari komunitas belajar, juga manfaatnya pastinya. Tapi tentunya kita juga ingin tahu dengan lebih detail lagi sebetulnya apa sih dinamika yang akan kita temukan pada saat kita melaksanakan komunitas belajar. Nanti di segmen berikutnya kita akan ngobrol bersama dengan Bu Kori, jadi tetaplah bersama kami.